Tae-yong beserta pelatih striker terbaru timnas, Yong Ki-hun telah tiba di Indonesia dan langsung disambut oleh meriahnya supporter. Sementara itu Bahrain panik sebab timnas Indonesia siapkan rencana kejutan pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dan bersama asisten barunya yang khusus menangani striker dan beberapa staf asal Korea Selatan, telah mendarat di Jakarta. Seperti yang kita ketahui, Shin Tae-yong dan asistennya sempat pulang ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini kembali ke kampung halamannya setelah sukses membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong sempat kembali ke Indonesia pada akhir Juli lalu, namun pelatih berusia 53 tahun ini memilih pulang ke Korea Selatan lagi setelah mendapatkan Golden Visa dari Presiden RI Joko Widodo. Selama di negeri ginseng, dia juga menjalani operasi radang selaput dada atau pleuritis. Setelah menjalani proses pemulihan, akhirnya dia kembali ke Indonesia sesuai jadwal. Mantan pelatih timnas Korea Selatan ini tiba di tanah air pada Minggu, 11 Agustus 2024. Shin Tae-yong tiba di Indonesia dan langsung dijemput oleh staf PSSI serta penerjemahnya. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma ini terlihat tiba di Jakarta dengan mengenakan kaos krem dan celana hitam. Dia datang bersama para asisten dan staf asal Korea Selatan. Belakangan ini, nama Yong Ki-hun ramai diperbincangkan publik setelah namanya mencuat sebagai asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Top skorer Korean FA Cup pada 2019 ini didatangkan sebagai asisten pelatih khusus striker untuk timnas Indonesia. Mantan pemain timnas Korea Selatan dengan 57 caps dan 5 gol ini diharapkan bisa memberikan angin segar bagi lini serang skuad Garuda. Hal ini karena lini depan timnas Indonesia dinilai masih tumpul. Dengan kedatangan Yong Ki-hun, diharapkan ada perbaikan di lini depan skuad Garuda. Apalagi, mantan pemain Jeonbuk Hyundai Motors ini memiliki banyak pengalaman dan catatan bagus. Saat menukangi Suwon Samsung Blue Wings, dia bahkan menerima predikat pelatih Colleague of the Month pada April lalu. Pertandingan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dinanti-nantikan semakin mendekat. Namun, perjalanan ini tidak akan mudah bagi Indonesia. Indonesia berada di grup C bersama dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Negara-negara ini adalah langganan peserta Piala Dunia. Di antara tim-tim kuat tersebut, timnas Indonesia memiliki sejarah kelam dengan Bahrain. Skuad Garuda pernah dipermalukan oleh Bahrain dengan skor telak 0-10 pada kualifikasi Piala Dunia 2014 di Stadion Al Bahrain Al Watani. Tak heran jika Bahrain mungkin pernah meremehkan timnas Indonesia. Namun, meski pernah diremehkan, kini Bahrain mungkin merasa panik menjelang menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan tim nasional Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini bukan hanya berkat Coach STY, tetapi juga peran pemain dan lembaga PSSI yang sangat mempengaruhinya. Ini adalah kali pertama Indonesia berhasil lolos hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat PSSI dan Shin Tae-yong tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Segala upaya terus dilakukan untuk mendukung performa skuad Garuda. Salah satu upaya PSSI dalam meningkatkan peluang tim Garuda lolos kualifikasi adalah dengan merekrut banyak pemain keturunan atau pemain naturalisasi. Saat ini, hampir sebagian besar timnas Indonesia diisi oleh pemain keturunan yang berasal dari Eropa. Pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Jai Itzes, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangun, Shane Patinama, dan Jordi Amat dipercaya bisa membantu skuad Garuda. Ditambah dengan pemain muda berpotensi seperti Rafael Struijk, Nathan, Justin Hubner, dan Ivar Jenner. Bahkan para pemain grade A seperti Martin Paes, Ole Romeni, hingga Kevin Dix juga dikabarkan bakal ikut memperkuat timnas Indonesia di round 3.
PSSI mengungkapkan bahwa mereka masih terus berusaha keras melakukan persiapan untuk ronde ketiga, termasuk menambah pemain naturalisasi. Jadi, bisa saja Indonesia datang dengan rencana kejutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melihat daftar pemain tersebut, tak heran jika timnas Indonesia kini menjadi sorotan, termasuk dari Bahrain. Para pemain naturalisasi Indonesia memang memiliki kualitas permainan yang luar biasa. Dengan pengalaman bermain di Eropa, pemain diaspora Garuda tentu memiliki keunggulan tersendiri. Inilah mengapa timnas Bahrain pun merasa cemas menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Samir Chamam, mantan pelatih timnas U23 Bahrain, bahkan mengatakan bahwa timnas Bahrain harus memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam karena Indonesia bisa memberikan kejutan yang tak terduga. Ia juga menasihati pasukan Bahrain untuk tetap waspada dan tidak hanya fokus pada satu pemain saja, karena komposisi tim lawan yang berubah dan sepak bola adalah permainan tim. Sementara itu, Shin Tae-yong telah menegaskan bahwa dirinya bersama timnas Garuda akan melakukan yang terbaik menjelang putaran ketiga. Mengenai target, STY secara terang-terangan mengungkapkan bahwa posisi 1 dan 2 grup C bukanlah hal yang penting baginya. Menurutnya, jika bisa menempati posisi ketiga atau keempat saja, Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat. Itulah rangkuman berita timnas terhangat hari ini yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung timnas Indonesia mendunia.